Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang hendak dikatakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yang harus kita lakukan dan terus-menerus kita gumuli dan kita hidupi di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ramah terhadap yang lain, atau bersikap ramah atau keramahan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun pekerjaan kita dan dimanapun kita berada, kita harus selalu bersikap ramah terhadap orang lain. Sebab sikap kita terhadap orang lain akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sebab pangkatmu atau gelarmu itu hanya sebatas kertas, ilmu hanya sebatas catatan. Kamu terdidik atau tidak akan lebih terlihat dari tingkah laku dan tutur katamu. Karena itu adalah cerminan diri kamu yang sesungguhnya. Bagi banyak profesi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, keramahan adalah modal dasar yang harus kita miliki dalam setiap pekerjaan yang kita lakoni masing-masing. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita orang Batak menerjemahkannya dengan sebuah istilah atau falsafah yang mengatakan patun hanguluan tuis hamagoan. Dan ini sangat bernilai tinggi dalam setiap sendi kehidupan kita dimanapun kita berada, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena ini falsafah ini patun hanguluan tuis hamagoan sangat bernilai tinggi dalam setiap sendi kehidupan kita dimanapun kita berada. Karena itu sangat menolong kita dan berfaedah bagi setiap orang yang mempraktekkan dalam hidupnya patun hanguluan tois hamagoan. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan yang pertama mengingatkan kita bagaimana bagaimana kita semua dalam hidup ini boleh bersikap ramah atau menunjukkan sikap keramahan. Ingat, bukan kemarahan, tetapi keramahan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita agar hidup kita penuh kasih mesra. Hidup yang penuh kasih mesra berarti kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan bagaimana kasihnya yang tidak goyah walau ia dikhianati, disangkal, ditinggalkan, dan menghadapi tantangan sendirian. Kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktekkan, bukan sekedar teori belaka. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol atau slogan atau wacana semata. Tetapi kasih mesra itu
harus melekat dalam gaya hidup kita sehari-hari. Kasih mesra itu menjadi identitas orang percaya. Identitas seorang murid Tuhan Yesus diukur dari bagaimana relasi yang penuh mesra dengan Tuhan dan relasi yang penuh mesra dengan sesama manusia di mana kita berada. Yang ketiga dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengingatkan kita untuk saling mengampuni. Mengapa harus saling mengampuni? Sebab kita semua ada kalanya saya dan saudara dapat berbuat kesalahan. Oleh karena itu, pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, yang kuat, dan kekal abadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus paham bahwa betapa pentingnya mengampuni. Yesus berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah terlebih dahulu persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu kepada Allah. Demikian dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan bagi Tuhan, bagi sesama, itu memang adalah penting. Tetapi yang terutama itu harus menunjukkan bagaimana terlebih dahulu kita untuk dapat saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Apabila saya pada saat di dalam kehidupan ini berbuat salah, maka yang terutama adalah bagaimana saudara kita boleh bersama untuk dapat saling mengampuni. Yesus juga mengajarkan kepada kita agar kita dapat saling mengampuni yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Jika engkau mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Marilah kita senantiasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk terus hidup ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengasihi dan mengampuni sebagaimana yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, barang siapa yang berada di dalam Yesus Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Firman Tuhan menguatkan, memampukan saya, saudara semua. Mari kita senantiasa dalam ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagai wujud kita sudah ditebus dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang menyertai kami, memberkati kami hingga saat ini, sehingga kami Tuhan di dalam kehidupan ini Kau ajari untuk senantiasa penuh kasih mesra, untuk dapat satu sama lainnya, dapat saling mengampuni, memaafkan, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kami dan menebus kami dalam pengasihan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan, mampukan kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, dalam tuntunan, dalam penyertaan Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus
Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.